Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan melakukan analisis kritis jurnal bereposasi SIMPA 2 mengenai penerapan user requirements dan penggunaan persona. Perkenalkan, saya Kania Rahha Zahira dengan NIM 77. Saya Magnesi Kiantaki dengan NIM 76. Dan saya Imam Zaki dengan NIM 95. Di sini kita mengambil judul Perancangan User Interface dan User Experience pada aplikasi e-learning menggunakan metode User Centered Design, studi kasus Fakultas Ilmu Komputer. Dengan penulisnya Alivia Nur Hasanah dan Apriyade Fotama pada tahun 2024. Sumbernya Jurnal Informatika dan Teknik Elektroterapan CITET. Doi sudah berada di dalam PowerPoint tersebut. Baik, mengenai jurnal ini terdapat satu tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem e-learning. Dengan meningkatnya kualitas dan efektivitas sistem e-learning, diharapkan fasilitas proses belajar mengajar dapat menjadi lebih optimal dan efisien bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Yang kedua ini metode yang digunakan dalam menetapkan requirement. Ini menggunakan metode User Centered Design atau UCD, adalah pendekatan perancangan yang menempatkan pengguna sebagai prioritas utama. Berikut saya jelaskan tahapan User Centered Design. Yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap ini fokus utamanya adalah melakukan penelitian tentang pengguna untuk mengumpulkan masalah-masalah yang dihadapi dan mengidentifikasi kebutuhannya. Tahap kedua yaitu specific context of use. Saat merancang sebuah sistem, harus dipertimbangkan konteks penggunaan sistem tersebut. Hal ini mencakup pemahaman tentang siapa saja yang akan menggunakan aplikasi, apa tujuan mereka menggunakan aplikasi, dan dalam kondisi atau situasi apa saja mereka akan menggunakan aplikasi tersebut. Dari hasil riset pengguna dapat dibuat sebuah user persona. Yang ketiga yaitu specific user requirement. Tahap ini menentukan kebutuhan user. Tahap keempat yaitu desain solusi. Dengan mengembangkan desain antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tahap kelima atau tahap terakhir dalam proses user centered design adalah evaluation against user requirement, di mana desain yang telah dibuat dievaluasi dengan menggunakan usability testing. Aspek-aspek yang diukur meliputi kemudahan untuk dipelajari, efisiensi, dan kemudahan diingat, serta kepuasan pengguna. Baik, selanjutnya adalah bagaimana persona ini diterapkan. Persona ini diterapkan melalui wawancara atau diskusi kelompok, group discussion, bertujuan untuk membuat rancangan user persona untuk membantu tim pengembang memahami siapa target mereka, apa tujuan dan motivasi mereka, serta bagaimana mereka akan berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Baik, di sini terdapat contoh user personanya dengan nama Bunga Kenanga, berusia 20 tahun, berprofesi sebagai mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Komputer. Adapun untuk kesulitan yang dihadapi oleh Bunga Kenanga dalam mencari informasi akademik, yang pertama, dia kesusahan untuk mencari informasi detail mengenai kelas, jadwal, dan tugas. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam memantau informasi akademik seperti nilai, pencapaian kredit, dan riwayat perkuliahan. Kemudian merasa kurang terinformasi mengenai peluang pengembangan diri seperti lomba, beasiswa, dan program magang.
Dan yang terakhir, dia kesulitan menemukan informasi valid mengenai fasilitas kampus. Kemudian harapan Bunga terhadap aplikasi e-learning, yang pertama, memiliki akses yang mudah ke semua informasi. Kedua, dapat memantau kemajuan akademiknya secara terpusat, termasuk nilai dan riwayat perkuliahan. Dapat menemukan informasi yang terpusat mengenai peluang beasiswa dan program magang. Akses yang mudah ke informasi valid mengenai fasilitas kampus. Dan akses yang mudah ke berbagai sumber konten pembelajaran tambahan seperti artikel, tutorial, dan kelas online untuk memperkaya pengalaman belajarnya. Dalam skenarionya diwujudkan dalam dua bentuk utama pada tahap specify user requirement. Yang pertama, terdapat pain point atau problem skenario. Di sini mengumpulkan permasalahan atau kendala yang dialami pengguna seperti kesulitan untuk mencari informasi detail mengenai kelas perkuliahan, jadwal, dan tugas. Jadi mereka ingin memiliki akses yang mudah ke semua informasi tersebut. Ini adalah skenario masalah yang wajib dibesarkan oleh desain. Kemudian terdapat user flow, solution skenario, merancang diagram alur interaksi pengguna yang menunjukkan langkah-langkah navigasi dan transisi antar halaman yang logis dan efisien. Jadi aplikasi ini dirancang dengan 4 skenario alur utama. Salah satunya adalah FlowLearn yang memvisualisasikan langkah-langkah pengguna saat ingin mengakses jadwal perkuliahan. Kemudian masuk ke analisis kritis, apakah persona dan skenario ini efektif dalam membantu memahami kebutuhan pengguna? Penerapan user persona dan skenario melalui pain point dan user flow dapat dinilai efektif dalam memahami dan mampu merumuskan kebutuhan si penggunanya. Skenario ini memenuhi prinsip usability yang baik, terbukti dengan hasil survei yang menunjukkan tingkat learnability 70%, efisiensi 60%, memorability 55%, dan satisfaction 65% dalam kategori sangat baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pendekatan yang digunakan oleh peneliti. Pertama, mulai dari kelebihan dulu. Poin pertama yaitu memperkuat keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan. Yang dimaksud di sini adalah peneliti itu kayak memperlibatkan pengguna, yaitu seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Yang poin kedua yaitu menghasilkan produk yang lebih mudah digunakan. Selanjutnya kekurangan, pada poin pertama yaitu jumlah responden itu terbatas. Terbukti dalam jurnal hanya melibatkan 20 mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Komputer. Ini sangat disayangkan menurut kami karena mereka sudah melakukan penelitian, sudah membuat perancangan prototipe, namun tidak diimplementasi secara penuh dalam bentuk suatu website jadi ataupun aplikasi jadi. Selanjutnya yaitu poin kedua, hanya menguji prototipe bukan implementasi penuh. Menurut kami ini sangat disayangkan karena suatu teknologi ini memiliki potensi besar dengan tingkat kepuasan pengguna yang tinggi disebutkan tadi sebelumnya. Terusnya perlu diimplementasi secara nyata dalam bentuk website atau aplikasi yang sudah direncanakan sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah penerapan user-centered design atau penerapan metode pada jurnal ini dalam salah satu kasus yang salah satunya itu kami memilih penerapan dalam sistem informasi akademik di UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Informatika. Nah, di sini
Metode UCD atau User Centered Design merupakan salah satu metode yang sangat bagus, di mana pengaplikasiannya itu sangat luas, tidak hanya dalam untuk e-learning SIA saja, tetapi bisa juga dalam aplikasi swasta, Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Mengingat kalimat-kalimat yang digunakan itu umum ya. Sebagai contoh, dalam SIA, pertama, pengembang akan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Kita melakukan riset, lalu kita rencanakan siapa yang akan kita riset. Semisal karena kita memilih kasus SIA, maka yang akan kita lakukan riset itu adalah kepada mahasiswa informatika. Setelahnya, setelah selesai riset, kita akan mulai melakukan spesifikasi konteks. Sebelumnya kan sudah dilakukan riset, dan kita seperti mengolah data-data lapangan tersebut nih, dari data mentah menjadi suatu bentuk persona yang sudah spesifik mengacu pada persona tiap mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu kita menspesifikasi kembali sebelumnya yang awalnya hanya dalam bentuk persona, menjadi kita spesifikasi apa-apa saja yang menjadi permasalahan bagi para mahasiswa di jurusan informatika. Kita juga mulai membuat seperti user flow-nya, seperti pertama user seperti ini, lalu seperti ini. Nah, selanjutnya itu pengembang mulai membuat desain yang sesuai dengan mahasiswa-mahasiswanya. Seperti semisal dalam SIA, mahasiswa itu perlu akses cepat kepada sertifikat-sertifikat pelatihan. Dibandingkan menaruh desain di mana sertifikat itu hanya bentuk kecil di ujung, tapi kita buat dalam bentuk yang lebih besar mungkin, atau komposisinya yang kita tingkatkan kontrasnya. Selanjutnya, setelah seluruh desainnya berhasil diciptakan, maka mulai melakukan evaluasi nih. Kita sebagai pengembang terus mendapatkan feedback dari pengguna, kita melakukan uji coba, dan kita realisasikan sistem tersebut kepada pengguna-penggunanya. Sehingga desain yang sebelumnya sudah kita buat berdasarkan pain point bisa kita terus lakukan evaluasi agar desainnya menjadi lebih efisien ke depannya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa saja yang kita pelajarin dari jurnal ini. Sejujurnya jurnalnya sudah sangat bagus dan banyak sekali hal, dan saya rangkum menjadi 3 hal. Yang pertama, jurnal ini membantu memetakan masalah nyata kepada user requirement dan persona. Masalah nyata yang awalnya terlihat absurd atau mungkin kadang pengembang kebingungan mencari sebenarnya apa masalah dari pengguna yang memakai aplikasi dari pengembang tersebut, menjadi mudah untuk diidentifikasi nih, oh ini masalahnya, oh ini yang salah, melalui user requirement dan persona-persona yang sudah dispesifikasikan. Selanjutnya, poin kedua adalah jurnal ini memberikan implementasi. Bagaimana sih cara menerapkan persona pada desain antarmuka? Bukan hanya menghasilkan persona, tetapi persona tersebut diimplementasikan ke desain yang akan perancang buat. Nah, poin terakhir, akan tapi tidak kalah penting, adalah jurnal ini memberikan contoh spesifik mengenai bagaimana cara membangun persona dan user requirement dari data lapangan. Mungkin sebelumnya kami belum mengetahui banyak seperti bagaimana sih data-data mentah di lapangan itu diubah menjadi user requirement. Akan tetapi jurnal ini memberikan contoh secara spesifik bagaimana cara mengimplementasikan data yang awalnya mentah menjadi siap pakai untuk diuji cobakan kepada desain. Baik, masuk ke bagian kedua, penetapan requirement dengan persona dan skenario-nya. Berarti jika tim adalah desainer sistem, bagaimana tim akan menetapkan requirement menggunakan persona dan skenario berdasarkan hasil analisis jurnal tersebut. Yang pertama ada functional requirement atau FR. Proses penetapannya dilakukan dengan menggunakan pain point, skenario masalah. Contoh FR sendiri, modul akses yang terpusat, menyediakan akses tunggal ke jadwal, tugas, dan informasi pengembangan diri. Yang kedua, navigasi dan interaksi requirement. Proses penetapannya dilakukan dengan menetapkan alur pengguna yang ideal, yang bertujuan untuk memastikan alur yang logis dan efisien bagi pengguna untuk mencapai tujuannya.
Kemudian yang ketiga, non-functional requirement (NFR). Proses penetapannya dilakukan dengan menerjemahkan temuan pengguna dan perbaikan iteratif menjadi standar berkualitas. Jadi perbaikan iteratif di sini dilakukan secara berulang sehingga menjadi standar yang berkualitas. Contoh NFR sendiri mempertahankan tingkat satisfaction dan learnability yang tinggi. Demikian presentasi dari kami. Bila mana ada kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.